Berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Kewajiban ini harus dilakukan sepanjang hidup kita, bahkan sampai kedua orang tua meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan bakti kepada orang tua. Salah satunya dengan bersikap luhur, santun, dan lemah lembut dalam memperlakukan keduanya. Hindari perkataan kasar dan nada tinggi agar tidak menyakiti hati orang tua. Sebab ridho Allah adalah ridho orang tua, dan murka Allah adalah murka orang tua. Perintah berbakti ini tentu diikuti dengan banyak keutamaan bagi muslim yang melaksanakannya. Apa saja keutamaan tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama, amal yang paling utama. Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang amal-amal yang paling utama dan dicintai Allah. Nabi SAW menjawab, pertama, sholat pada waktunya. Dalam riwayat lain disebutkan sholat di awal waktunya. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ridho Allah tergantung kepada keridhoan orang tua, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Yang ketiga, dapat menghilangkan kesulitan dalam hidup. Rasulullah SAW bersabda, pada suatu hari, 3 orang berjalan lalu kehujanan. Mereka berteduh pada sebuah gua di kaki sebuah gunung. Ketika mereka ada di dalamnya, tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dan menutupi pintu gua. Sebagian mereka berkata pada yang lain, ingatlah amal terbaik yang pernah kamu lakukan. Kemudian mereka memohon kepada Allah dan bertawassul melalui amal tersebut, dengan harapan agar Allah menghilangkan kesulitan tersebut. Salah satu di antara mereka berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia, sedangkan aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku mengembala kambing. Ketika pulang ke rumah, aku selalu memerah susu dan memberikan kepada kedua orang tuaku sebelum orang lain. Suatu hari aku harus berjalan jauh untuk mencari kayu bakar dan mencari nafkah, sehingga pulang telah larut malam dan aku dapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Lalu aku tetap memerah susu sebagaimana sebelumnya. Susu tersebut tetap aku pegang, lalu aku mendatangi keduanya. Namun keduanya masih tertidur pulas. Anak-anakku merengek-rengek menangis untuk meminta susu ini, dan aku tidak memberikannya. Aku tidak akan memberikan kepada siapapun sebelum susu yang aku perah ini kuberikan kepada kedua orang tuaku. Kemudian aku tunggu sampai keduanya bangun. Pagi hari ketika orang tuaku bangun, aku berikan susu ini kepada keduanya. Setelah keduanya minum lalu kuberikan kepada anak-anakku. Ya Allah, seandainya perbuatan ini adalah perbuatan yang baik karena Engkau ya Allah, bukakanlah. Maka batu yang menutupi pintu gua itu pun bergeser. Hadis riwayat Bukhari. 4. Diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, dijamin masuk surga. Orang tua adalah paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Jika kamu mau, sia-siakanlah pintu itu, kau tidak mendapat surga, atau jagalah ia untuk mendapatkan pintu surga itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, mari manfaatkan kesempatan meraih kebaikan dan kemuliaan dengan berbakti kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab.